Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Itu memang ada Linda, Mas, tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya. Mel disebut terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Begini kedekatannya dengan Linda, Vina, hingga Eki. Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada Gang Masuk Seberang tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah rame, Bu, di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu, disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Ada kalau sejaman, Bu, kurang lebih sejaman. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya melihatnya pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan, kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini, 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu Sucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi, Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya? Kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi, sepi. Saya datangin menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau juga. Video serupa Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang terjadi sekitar 2 hari lalu dalam unggahan pengacara Hotman Paris menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel dalam kasus kematiannya melalui mulut sang sahabat
Vina Cirebon menyebut Mel-Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan ruda paksa bersama para pelaku lainnya. Selain itu, Vina juga menyebut Mel-Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel-Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Eki. Saya saksi yang ada di TKP terakhir. Saya, adik Eki, dan Vina memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi di luar geng motor karena adik Eki itu sudah seperti adik sendiri, kata Mel-Mel. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena malam kejadian itu Eki telepon saya mau jemput adik Vina. Kenalnya dengan Linda sudah lama cuma belum pernah kita jalan bareng. Biasanya saya dan Eki saja imbuhnya. Mel-Mel mengaku Eki dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka. Pas Eki ada masalah dengan Vina, dia curhat ke saya. Vina juga kalau ada masalah dengan Eki, dia cerita sama saya. Ibaratnya saya paling tertua. Kalau ada apa-apa saya diberitahu, ungkapnya. Pada malam kejadian, menurut pengakuan Mel-Mel di kanal YouTube itu, Linda, Eki, Vina, dan Mel-Mel memang sempat jalan bareng. Sampai akhirnya terjadi kejadian tragis yang mengakibatkan nyawa Vina dan Eki melayang. Video serupa Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang terjadi sekitar 2 hari lalu dalam unggahan pengacara Hotman Paris menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya, Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel-Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel-Mel dalam kasus kematiannya. Melalui mulut sang sahabat, Vina Cirebon menyebut Mel-Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan ruda paksa bersama para pelaku lainnya. Selain itu, Vina juga menyebut Mel-Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel-Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Eki. Saya saksi yang ada di TKP terakhir. Saya, adik Eki, dan Vina memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi di luar geng motor karena adik Eki itu sudah seperti adik sendiri, kata Mel-Mel. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena malam kejadian itu Eki telepon saya mau jemput adik Vina. Kenalnya dengan Linda sudah lama cuma belum pernah kita jalan bareng. Biasanya saya dan Eki saja imbuhnya. Mel-Mel mengaku Eki dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka. Pas Eki ada masalah dengan Vina, dia curhat ke saya. Vina juga kalau ada masalah dengan Eki, dia cerita sama saya. Ibaratnya saya paling tertua. Kalau ada apa-apa saya diberitahu, ungkapnya. Pada malam kejadian, menurut pengakuan